Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianti dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh transformasi tasawuf, yaitu Al-Junaid. Ajaran Islam tidak hanya berbicara masalah fikih, ibadah, dan juga akhlak. Di dalamnya juga dibahas tentang masalah tasawuf, yakni pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman yang lebih mendalam dengan hati yang tulus dan suci. Salah satu tokoh yang memiliki andil besar dalam transformasi tasawuf pada abad ketiga adalah Imam Junaid. Junaid al-Baghdadi lahir dengan nama Junaid bin Muhammad az-Zujaj. Ia anak laki-laki dari Muhammad, seorang penjual kaca yang berasal dari Nahwan. Tak ada sumber yang memastikan kapan tokoh sufi ini dilahirkan. Namun, berdasarkan sejumlah data, Junaid lahir pada tahun 250 Hijriah di kota Baghdad. Junaid kecil dibesarkan dalam lingkungan yang agamis. Sepeninggalan ayahnya, ia diasuh oleh pamannya, saudara dari ibunya, seorang tokoh dan pemimpin kaum sufi yang terkemuka di Baghdad. Sejak usianya masih belia, Junaid sudah terbiasa dengan berkumpul dengan para ahli tasawuf. Al-Junaid bin Muhammad ini lebih dikenal dengan Al-Junaid al-Baghdadi. Keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar Islam dari Imam Syafi'i dan akhirnya menjadi qadhi kepala di Baghdad. Ia mempelajari ilmu fikih kepada ilmu dari murid Imam Al-Syafi'i. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf ini dari pamannya sendiri, yaitu Syekh Asy'ari Khatib. Hingga pada akhirnya ketinggian ilmu Al-Junaid ini menjadikan dirinya sebagai ulama yang memiliki banyak murid dan juga pengikut. Demikianlah bahwa kenyataannya pada keilmuan tasawuf sangatlah tinggi. Hal ini juga dikatakan dengan ia juga berkata bahwa apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya akan telah pergi melakukan mencarinya, sekalipun saya harus merangkak. Salah satu muridnya yaitu Al-Mansur Al-Hajjaj. Pada suatu saat, dia mengalami dilema yang sangat berat untuk diputuskan. Hal ini terjadi karena ia menerima gugatan pengaduan tentang kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh muridnya karena pemikirannya. Pada satu sisi, ia sangat memahami pemikiran Al-Hujjaj dan gejolak spiritual yang dirasakan oleh Al-Hallaj. Namun ketika Al-Hallaj banyak memberitahu kepada orang-orang yang membuat umat awam Islam menjadi bingung. Berdasarkan keputusan sidang pengadilannya, ia terpaksa memutuskan ia melakukan hukum mati terhadap muridnya sendiri. Pada surat itu, ia menulis pada syariat ia bersalah. Al-Junaid dikenal sebagai tokoh sufi yang menyelaraskan mendekatkan diri dengan keselarasan antara praktik dan juga doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Salah satu ungkapan Al-Junaid tentang tasawuf yaitu yang dikutip oleh Al-Qurani dalam kitab Al-Daki, yaitu ucapannya, "Pengetahuan kami terlepas dari Al-Quran dan ahli sunnah." Dengan ini teridentifikasikan bahwa ajaran tasawuf ditekankan oleh Al-Junaid tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga ahli sunnah. Pada akhirnya
Al-Junaid Al-Baghdadi wafat pada tahun 298 Hijriah. Begitulah cerita yang saya sampaikan tentang Al-Junaid. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.